Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan kasih tips nih, bagaimana caranya supaya kita tuh nggak gampang kambuh dan nggak kambuh-kambuhan ketika pernah mengalami gejala asam lambung ataupun GERD, anxiety, psikosomatis dan sebagainya, gitu ya. Simak video ini sampai habis, jangan di skip ya, tonton secara full dan jangan lupa klik subscribe, like dan share. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, pastikan untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng supaya kamu menjadi orang yang pertama mendapat pemberitahuan video informasi tentang seputar GERD dan anxiety terbaru dari saya. Dan tonton secara fokus, full, tanpa skip supaya kalimat sugesti positif yang ada pada video ini dapat teman-teman serap. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana di channel ini. Teman-teman, sebelum melanjutkan video ini lebih dalam ya, sebelum melanjutkan video ini lebih jauh, saya ingatkan teman-teman yang baru menemukan video ini, yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya dan klik tanda loncengnya supaya teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video terbaru seputar GERD dan anxiety gitu ya. Nah, oke teman-teman, dan jangan lupa juga ketika menonton video ini, mengikuti video-video dari channel ini, tonton secara full teman-teman ya. Tonton secara full, tidak terputus-putus dan tidak skip-skip. Karena pola dari video ini ya, informasi ini adalah continue berlanjut. Jadi nanti kita nggak tahu kan informasinya itu di depan, di tengah ataupun di belakang. Jadi tonton aja secara full. Insya Allah akan banyak manfaat yang teman-teman dapatkan gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kita supaya nggak gampang kambuh ataupun kita supaya nggak kambuh-kambuhan ketika kita pernah mengalami gangguan pencernaan, asam lambung, GERD, psikosomatis dan sebagainya kayak gitu ya, asam lambung kayak gitu. Tentunya teman-teman nggak boleh ya berpikir dikira kalau saya ini nggak pernah kambuh kayak gitu ya. Nah, jadi salah teman-teman, saya pun juga pernah kambuh sebenarnya, sama seperti teman-teman itu kan. Cuma di sini bedanya, kalau saya itu cenderung sekarang bisa mengendalikan ya, ketika kambuh ya udah kambuh aja gitu. Jadi bisa mengendalikan. Jadi ketika kambuh ya kambuhnya nggak terlalu lama gitu. Ketika kambuhnya nggak aneh-aneh seperti dulu ketika baru-baru sakit GERD, anxiety kayak gitu ya. Nah, jadi yang membedakan antara kita adalah di kecemasannya teman-teman ya, di kecemasannya, di pola pikirnya, di cara mengatur ataupun mengendalikan pikirannya itu. Jadi biasanya kalau teman-teman ya kalau teman-teman ini masih baru-baru ya, masih baru-baru ataupun kaget, masih trauma dan sebagainya, biasanya memang cenderung agak lama sih sembuhnya, agak lama karena memang adanya faktor trauma, adanya faktor kurang bisanya mengendalikan pola pikirnya kayak gitu ya. Nah, jadi saya pun juga pernah kambuh ya, dalam catatan saya pun juga pernah kambuh, cuma karena saya bisa mengendalikan pola pikirnya, kambuhnya nggak lama dan kambuhnya juga nggak aneh-aneh gitu ya teman-teman. Lalu tipsnya apa sih supaya kita itu nggak kambuh gitu kan? Saya bisa bicara ini tipsnya supaya nggak kambuh gitu kan? Karena apa? Karena ketika saya kambuh ya itu justru karena memang saya itu tips itu saya abaikan gitu. Ternyata meskipun kita udah sembuh nih ya, kita udah sembuh kayak gitu, kita juga ada kecenderungan ataupun kita ada potensi untuk kambuh lagi gitu loh ya teman-teman ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini, orang yang terkena GERD, anxiety, asam lambung, psikosomatis dan sebagainya, ketika udah sembuh itu sudah sembuh gitu ya. Ya memang sudah sembuh, tapi kadangkala ketika kita tidak mencermati yang hal-hal yang bisa membuat kita kambuh ya, makanya kita juga akan bisa kambuh teman-teman gitu. Oke, langsung aja. Tips yang pertama adalah sebisa mungkin meskipun kita udah sembuh, kita tetap harus bisa menjaga 3P teman-teman ya, 3PR. 3PR. Kalau 3P itu dari pola kehidupan kita, kalau R itu dari pola ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta gitu kan. Nah, kita mulai dari pola makannya dulu ya teman-teman. Kita mulai dari pola makannya. Biasanya ketika kita itu udah merasa sembuh nih ya, udah merasa enakan gitu badannya kan, udah nggak ada sensasi, jarang sensasi ini, jarang sensasi itu dan sebagainya. Itu biasanya kita akan mulai ngawur teman-teman ya. Kita akan mulai ngawur, coba ini makan, dan kita tanpa kita batasi. Biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita udah merasa sembuh nih, kita udah merasa enakan, biasanya kita itu agak ngawur. Kita makan agak ngawur lagi. Makan setiap hari santan-santanan dan sebagainya. Kita makan pedes-pedesan. Kita makan bakso setiap hari. Kita makan mie setiap hari. Kita makan gorengan setiap hari. Nah, itu meskipun teman-teman udah sembuh ya, jika teman-teman makannya seperti itu ya, ngasal kayak gitu ya,
itu juga teman-teman berpotensi untuk kambuh lagi teman-teman. Nah, cuma kambuhnya nanti bisa aja kambuh seperti awal, bisa aja teman-teman ya. Cuma ini di sini nanti kita bicara tentang cara kita mengendalikan pikirannya ya, cara kita mengendalikan emosionalnya, cara kita mengendalikan pola kecemasan, ketakutannya, kegelisahannya dan sebagainya. Cuma biasanya ya, ini kalau orang-orang pernah sembuh, pernah sakit kemudian sembuh, biasanya kalau kambuh itu nggak sepanik dulu biasanya ya, nggak sepanik dulu, makanya kambuhnya itu nggak terlalu lama. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah pola makannya teman-teman ya. Sebenarnya tetap aja 3P, cuma ini akan saya perjelas kayak gitu ya. Jadi meskipun teman-teman udah sembuh nih ya, udah sembuh, kemudian juga merasa udah enak kayak gitu ya, teman-teman tetap harus jaga pola makan teman-teman ya. Pola makan bolehlah sesekali ataupun 2 kali makan yang berlemak, yang bergorengan, coklat, kemudian juga makan yang agak-agak pedas lah, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma teman-teman harus juga batasi, dan teman-teman harus juga ingat kalau dulu itu pernah kena gangguan pencernaan gitu loh teman-teman ya. Kalau saya dulu ya, kalau kambuh itu saya pelajari teman-teman, kenapa saya kok bisa kambuh kayak gitu ya. Ternyata juga itu faktornya. Jadi saya itu makan misalnya dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan saya itu bisa makan setiap hari itu santan-santanan, agak pedes-pedesan, sering makan bakso, sering makan, kalau mie saya udah jarang sekali ya. Makan yang terlalu gurih itu istilahnya itu agak sering. Jadi saat itu saya kambuh. Nah, setelah saya pelajari ternyata itu yang membuat saya kambuh teman-teman ya. Jadi pola makan meskipun udah sembuh tetap harus dikondisikan, harus tetap dijaga, harus tetap dibatasi lah ya, dibatasi, jangan terlalu sembrono gitu. Nanti kalau kita terlalu sembrono kayak gitu ya, menganggap kalau kita itu udah enakan nih makan apapun nggak apa-apa sih kayak gitu ya. Nah, itu salah besar teman-teman. Jadi kita harus tetap batasi. Bolehlah makan, tapi cuma ya sesekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ingin makan yang bersantan kayak gitu ya, ya udah dikasih ada jeda kayak gitu ya. 1 hari makan, besok nggak makan, kemudian nanti makan lagi. Kayak gitulah teman-teman. Jadi dibatasi supaya memang lambung kita itu ada kesempatan lah ya untuk meregenerasi tubuh, meregenerasi sel kulitnya juga kayak gitu. Jadi ada kesempatan lah untuk istirahat, itu ada kesempatan. Jadi teman-teman jangan asal hajar aja lah, jangan asal hajar makanan kayak gitu ya. Itu nggak saya sarankan, nggak saya rekomendasikan teman-teman. Nah, gitu ya. Dan juga biasanya nanti teman-teman itu kalau pas kambuh kayak gitu ya, udah sembuh kemudian kambuh, biasanya akan lagi tuh muncul rasa seperti oyong, seperti mau roboh ketika sholat Jumat kayak sholat Jumat, sholat berjamaah kayak gitu. Itu akan muncul teman-teman, rasa mau roboh, kemudian juga rasa mau pingsan, rasa seperti berjalan di atas perahu kayak gitu ya. Nah, itu akan muncul teman-teman. Saya tuh juga merasakan ya. Nah, saat itu kan saya itu udah sembuh kan, anxiety udah nggak ada. Kemudian saya itu kambuh teman-teman, saya itu kambuh. Kambuhnya ya seperti yang tak katakan tadi ya. Tiba-tiba kok saya itu berjalan agak jauhan lah ya, 50 meter, 100 meter itu kok kayak ada kayak goyang-goyang, kok kayak naik kapal, kok kayak mau muntah kayak gitu. Cuma saya tuh nggak sadari kalau saya itu kambuh kayak gitu ya. Ya saya pikirnya apa ini kecemasan ya. Nah, ternyata itu bukan kecemasan teman-teman ya. Kalau kita simpulkan dari pengalaman yang saya alami itu bukan dari kecemasan, tapi memang dari asam lambung kita itu sebenarnya kambuh gitu loh. Sehingga nanti memang ketika asam lambung itu pencernaan kita itu kambuh, biasanya akan memunculkan rasa agak gelisah gitu loh, agak gelisah. Ketika kita agak gelisah, ketika kita agak takut, agak cemas gitu, memang nanti akan menimbulkan efek bola-balik ya, asam lambungnya naik kayak gitu. Nah, itu. Jadi efek seperti mau jatuh, mau muntah, seperti oyong berjalan kayak gitu ya. Itu memang salah satu faktor dari asam lambung juga, teman-teman ya. Jadi yang mendominasi itu sebenarnya dari dari asam lambungnya itu loh, teman-teman ya. Jadi nanti menimbulkan efek itu sehingga didramatisir oleh otak. Biasanya mau nggak mau ketika kita udah sembuh pun, ketika badan ini agak enak gitu, agak muncul teman-teman ya, anxiety itu agak muncul kayak gitu. Cuma kadarnya nggak terlalu tinggi lah, nggak terlalu tinggi gitu ya. Pola makan harus benar-benar dijaga. Ini saya tekankan betul ya, saya tekankan betul untuk pola makannya, karena biasanya kalau udah sembuh itu ngawur ya, beneran ngawur. Saya pun juga ngawur kayak gitu dulu ya, udah sembuh enakan ngawur, saya makan semuanya lagi seperti dulu. Cuma memang kambuhnya tuh nggak seheboh dulu lah, nggak seheboh dulu. Kemudian itu juga sembuh dalam tempo satu bulan loh teman-teman, serius. Tapi
memang meskipun kayak gitu ya, meskipun kayak saya kambuh, sholat kok merasa kayak mau jatuh lagi ya, ini sholat kok kayak kerasa goyang-goyang ya. Nah itu saya rasakan setiap sholat Jumat ya, setiap sholat Jumat saya rasakan teman-teman. Saya rasakan, kemudian ketika berjalan kok kayak gini ya rasanya kayak. Tapi saya pun tetap aja makan bakso, saya tetap makan goreng-gorengan, saya juga tetap makan yang berbau santan-santanan, itu tetap saya makan. Nah jadi ini pengalaman untuk teman ketika memang udah sembuh ya, supaya terhindar dari kambuh. Nah maka teman-teman harus menjaga pola makannya betul-betul, jangan ngawur. Boleh makan tapi batasi gitu ya, batasi, jangan terus-terusan kayak gitu. Nah dan yang kedua nih, pola pikir ya, tentunya pola pikir ketika kita udah sembuh. Kadang-kala kita itu misalnya kita habis kerjaan kita itu habis kita kurangin gitu kan, habis kita kurangin, kemudian kita udah sembuh nih, kita udah sembuh, pengen lagi mau ambil kerjaan yang lebih banyak karena udah sembuh kan gitu kan. Nah biasanya nanti ketika kita mulai stres, kita mulai terjerat lagi dengan pekerjaan yang super duper membutuhkan pemikiran yang kayak berat kayak gitu ya. Nah biasanya kita juga akan kambuh kayak teman-teman ya. Kalau itu kambuhnya biasanya cenderung ke anxiety teman-teman ya. Biasanya kayak gitu, kita kayak orang linglung, kita kayak orang bingung dan sebagainya, gelisah dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah pola hidup teman-teman ya. Di sini pola hidup itu memang ya tetap aja sih bisa itu jelaskan pola pikir, pola hidup, pola makan kayak gitu ya. Cuma saya perjelas kayak gitu ya. Untuk pola hidupnya biasanya kita itu kalau udah sembuh, kita itu jadi malas olahraga teman-teman. Saya itu dulu ya, setiap hari saya itu pas masih mau sembuh ya, setiap hari itu olahraga ya, pagi, sore naik sepeda ke pantai kayak gitu. Pas saya udah sembuh, saya itu sama sekali nggak pernah tuh ya olahraga, sama sekali nggak pernah. Cuma olahraganya olahraga badminton kayak gitu kan. Cuma olahraga badminton itu kan seminggu 2 kali ya. Kadang kita itu habis istilahnya kondisi tubuhnya itu habis berdiam diri, kemudian olahraga berat kayak itu, kadang kaget teman-teman. Jadi olahraga itu memang harus dikontinyukan, memang harus dijadwalkan, kalau bisa setiap hari olahraga meskipun ringan ya. Olahraga ringan lah tentunya kalau teman-teman yang belum sembuh kayak gitu. Nah itu untuk pola hidupnya ya teman-teman. Jadi saya itu juga pernah teman-teman ya, pas kambuh itu ya, itu pas kambuh, ini cerita. Pas kambuh itu aku naik sepeda ya, berolahraga sama kawan. Kemudian di situ tuh kayak udah ngerasa gelisah gitu teman, udah ngerasa kayak gelisah, kok kayak mau pingsan, kok kayak mau jatuh. Itu tak pikirkan terus. Kemudian kan itu udah menjelang waktu maghrib kayak gitu ya, habis sholat asar saya ke pantai naik sepeda pancal, sepeda gunung itu kan. Di situ kok rasanya kok gak enak gini ya gitu. Terus kemudian tiba-tiba muncul anxiety ya, kayak udah gelap, sebelah kanan kiri tuh kayak kayak udah gelap gitu loh teman ya. Jadi fokusnya hanya ke depan. Saya tuh bingung teman, aduh ini mau pingsan. Padahal sepeda saya itu masih di jauhan ke sana. Akhirnya dengan bergegas, dengan penuh harapan untuk nyampe ke ke sepeda saya itu kan, saya tuh udah sudah memiliki pikiran yang kuat. Kan tadinya tuh saya bawa air gula kan. Kemudian saya tuh punya pikiran yang kuat, nanti kalau udah sampai di sepeda, kemudian aku udah minum air gula, pasti aku sembuh kayak gitu kan. Nah, kemudian aku sampai di sepeda tuh kan, saya ambil air minum, saya minum air gulanya. Dan aku langsung sembuh teman-teman, langsung sembuh. Cuma ada kekhawatiran juga ya, nanti di jalan menuju pulang kuat gak ya, itu kan ada 1 kilo ya. Perjalanan itu 1 kilo lebih lah, 1,5 kilo. Ternyata juga kuat sampai rumah teman-teman, kuat sampai rumah. Jadi sebenarnya yang kita pikirkan itu belum tentu kok terjadi ya. Kita berpikir pingsan, belum tentu kita juga pingsan. Kita berpikir jatuh, nggak tentu ataupun nggak bakalan terjadi kita jatuh begitu teman-teman ya. Jadi perbaiki aja, meskipun udah sembuh tetap jaga 3P itu ya, pola 3P dan religiusnya. Juga jangan lupa untuk tetap perkuat ibadah teman-teman gitu ya. Jadi itu teman-teman untuk tipsnya supaya tidak sering kambuh, supaya nggak kambuh-kambuhan dan sebagainya. Jadi meskipun udah sembuh ya, pesannya sekali lagi, meskipun udah sembuh teman-teman boleh makan ya, boleh makan pantangan, tapi jangan sering-sering ataupun harus dikontrol supaya nggak terjadi kambuh. Nah itu adalah beberapa tips dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan diikuti kalau bermanfaat ya, dan silahkan ditinggalkan kalau memang nggak ada manfaatnya kayak gitu ya. Oke, saya akhiri, jangan lupa klik subscribe, kemudian like, tanyakan di kolom komentar, silahkan saya jawab semampu saya. Kemudian juga share supaya banyak teman-teman yang terbantu dengan hadirnya video tentang anxiety dari saya. Oke, saya Yogi Pradana Marta, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.